semua yang kita miliki itu adalah hakikatnya milik Allah. Kita hidup di mana, Bunda? Kita hidup di mana ini? Di bumi. Bumi punya siapa? Allah. Kalau kita nggak mau nurut sama aturan-aturan Allah, maka silakan cari bumi yang lain. Kemana kita mau nyari? Ke Venus, ke Pluto, jadi alien. Makanya abang kakak ayah Bunda, karena semuanya ini milik Allah, maka kita hidup pun harus dengan aturan-aturan yang Allah tentukan. Ada sesuatu yang dilarang, ada sesuatu yang diperbolehkan. Jangan menganggap ini punya kita, ini punya saya, harta ini punya saya, terserah saya. Mau diinfakkan, mau saya tabung, mau saya investasikan, terserah. Kan urusan gue yang capek. Tidak bisa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Ditegaskan lagi, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah? Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 107-nya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang membahas bahwasanya semuanya milik Allah. Yang paling sering kita lakukan kalau kita kehilangan, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya hanya milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semuanya akan kembali. Maka abang kakak ayah Bunda, ketika sahabat ini bertanya tentang batasan halal dan haram, di sini kita bisa belajar tentang kepedulian. Hidup sebagai seorang muslim harus peduli dengan batasan-batasan. Hidup sebagai seorang muslim tidak boleh semaunya sendiri, karena kita hidup sejatinya hidup di buminya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah sahabat bertanya, faqala fasu'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fin nadhar. Kemudian sahabat tadi bertanya, Rasulullah itu tidak langsung jawab. Rasulullah itu mencermati betul dari atas kepala sampai ujung kaki. Dilihat atas bawah, atas bawah. Rasulullah sedang mencermati, ini sih siapa? Ini pertanyaannya arahnya kemana? Karena beda pertanyaan, beda konteks jawabannya. Harus dikonekkan dulu. Ini maksudnya mau nanya apa ini? Dicermati. Tidak langsung dijawab. Maka dalam hal ini abang kakak ayah Bunda, Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita etika dalam menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan? Tidak bisa langsung. Harus dipikir dulu, dicermati. Yang nanya ini siapa, usianya berapa, kira-kira nanti kalau saya jawab sesuai apa enggak. Yang paling kecil dalam contoh keseharian, Bunda nanya sama anak, toh kunci motor di mana? Kagak tahu. Ya buat ngerti kagak tahu, cariin dong, kan gitu. Ini etika dalam keseharian. Ketika ada yang nanya, mikir, upaya nyari. Mas, di mana kunci motor? Sebentar Bunda, dicari dulu. Anak nggak tahu nih, dicari dulu. Ini etika yang diajarkan Rasulullah SAW. Bunda ditanya sama suami, Bun, kalau beli gado-gado yang enak di mana? Tahu lah Pak, pergilah sana ke pasar. Jangan, sebentar ya Pak, googling dulu, dicari yang bintangnya 5. Nah, itu etika menjawab. Tidak langsung, tidak tahu, tidak ada upaya untuk mikir, tidak.
Rasulullah betul-betul memberikan contoh. Ketika ditanya, dipikir betul ini jawabannya apa, dicermati pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Bahkan dulu dicontohkan oleh para ulama Madzhabul Arba, imam yang 4 itu, ketika menjawab pertanyaan lebih banyak tidak bisanya ketimbang bisanya. Saking apa? Saking takutnya dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Ini hadis yang lanjutan dari hadis yang pertama tadi. Yang pertama, akhbirni bima yahillu li wa yuharrimu alayya. Yang kedua, Rasulullah mencermati betul. Setelah dicermati baru beliau menjawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, al-birru ma sakanat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu sesuatu yang menjadikan jiwa tenang dan hati merasa tentram. Ini apa Bunda? Kebaikan. Kalau keburukan, wal ithmu ma lam taskun ilaihi nafsu wa lam yatma'innu ilaihi qalbu. Keburukan itu sesuatu yang jika dilakukan membuat hati gelisah dan tidak tenang. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik ini yang halal-halal yang diperbolehkan. Yang baik-baik boleh dilakukan. Yang buruk-buruk harus dihindari. Apa takarannya? Takarannya adalah ketika kita melakukan, hati kita merasa tenang. Kalau kita melakukan sesuatu kok hati gelisah, berarti itu sesuatunya buruk. Berarti itu tidak baik. Berarti itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis ini juga disampaikan, wa in aftakal maftun, meskipun nanti ada orang yang berfatwa, ini boleh kok. Jangan ragu-ragu. Riba ini tidak masalah selama untuk kebaikan misalnya. Terus abang kakak melakukan itu, tapi pulang ke rumah, di sini kayak nyesek. Kayaknya nggak pas ya, kayaknya Ustadz ini tadi bilangnya nggak baik ya. Salah apa ya? Tapi yang ngomong kok Ustadz. Tapi katanya boleh. Tapi nyampe rumah hati kok gelisah. Berarti itu Bunda ada sesuatu yang tidak baik. Di sini disampaikan wa in aftakal maftun, meskipun ada yang berfatwa ini boleh, tapi kok setelah nyampe rumah hati kita masih gelisah, berarti itu ada sesuatu yang tidak baik. Masih bisa diprediksi, oh berarti ada nilai haramnya. Maka ukuran baik dan buruk adalah hati kita, kolbun kita. Bunda pernah nggak ngerasain habis bantu orang, habis masukin uang cepet aja ke kotak amal, itu hatinya kayak adem gitu. Alhamdulillah bisa infak. Pernah nggak Bunda? Ayah pernah merasakan itu? Ada temen bannya bocor, ditenteng ke motor. Anda bantuin bang, didorong pakai kaki. Setelah bantu rasanya enak di sini. Alhamdulillah bisa bantuin orang. Itu bukti-bukti kebaikan. Ada rasa nyaman di hati. Cuman permasalahannya adalah ini hatinya siapa kira-kira? Hati yang masih punya sensor seperti ini, hati yang bagaimana? Kalau hatinya bos judi online, kira-kira punya nggak sensor seperti ini? Tidak. Kenapa enggak? Kenapa Bunda? Kalau pencuri, penjambret yang kemarin lagi viral, kira-kira hatinya itu punya sensor itu apa enggak? Tidak. Katanya kan tadi Ustaz, ukuran baik dan buruk tanyakan sama hati. Dan sekarang kalau hatinya penjambret, hatinya pencuri, hatinya orang yang suka berjudi, berlaku enggak SOP ini? Abang kakak yang Bunda,
Hadis ini diperuntukkan kepada hatinya orang-orang yang beriman. Sebagai contoh, misalkan abang kakak ayah bunda berdiri di depan cermin. Cermin itu setahun gak dilap, setahun gak dipakai, berdebu. Kira-kira kita bercermin di depannya kelihatan apa enggak? Kenapa? Karena berdebu. Cerminnya kotor. Pun demikian, sensor hati ini akan tidak berlaku manakala hati kita kotor. Manakala hati kita banyak kemaksiatan, maka sensor tadi, kalau berbuat baik ukurannya hati nyaman, berbuat buruk hati gelisah. Ini kalau hatinya kotor tidak berlaku, maka hatinya harus bersih. Qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi bunda-bunda, abang kakak, kita ini paling kan sering gak ngerasa ya, berbuat sesuatu itu dosa enggak sih? Kita ngomong itu nyakitin orang apa enggak sih? Padahal ketika itu terus menyakiti orang, perbuatan itu tidak bernilai ibadah atau justru berbuat maksiat, di sini itu menjadi satu titik noda hitam. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Muflih Syamsuddin Al-Muqdisi, beliau menyampaikan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, jika dia melakukan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, akan ada ditulis dalam hatinya satu titik hitam. Tsumma idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, berbuat maksiat lagi, titik lagi hitam. Terus saking banyaknya titiknya sampai apa? Hatta yabqa aswada murbadan, sampai pada akhirnya hati kita hitam semuanya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang pada akhirnya sensornya mati, tidak tahu mana itu baik, mana itu buruk. Hatinya terbalik-balik. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah, yang haram dikira halal, yang halal dikira haram, yang ma'ruf dikira munkar, yang munkar dikira ma'ruf. Bukan amal ma'ruf nahi munkar, jadi amal munkar nahi ma'ruf. Banyak terjadi gak di lapangan, di kehidupan kita? Banyak. Dangdutan dikawal, kajian dibubarin. Kebalik gak tuh? Kebalik. Harusnya amal ma'ruf, malah amal munkar. Amal ma'ruf itu apa sih bunda? Amal yang baik. Amal ma'ruf ini apa? Yang baik. Amaro itu menyuruh, menyuruh untuk melakukan. Ma'ruf sesuatu kebaikan. Nahi munkar, nahi melarang. Munkar kemungkaran atau keburukan. Kenapa dinamakan amal ma'ruf? Kenapa kebaikan dinamakan ma'ruf? Padahal kebaikan itu kata-katanya hasan, khair, itu baik. Kenapa namanya ma'ruf? Bang Ma'ruf kali ya? Bang Ma'ruf orang sini. Kenapa kok kebaikan itu disebut amal ma'ruf? Padahal kebaikan itu khair, hasan, sahih. Apakah ayah bunda, ma'ruf itu sesuatu yang umum, sesuatu yang sudah dikenal, sudah biasa. Kebaikan yang sudah gak asing bagi kita untuk kita lakukan. Karena memang bunda, fitrah kita ini adalah fitrah orang-orang baik dan berbuat baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang lahir di dunia lahir sesuai fitrahnya, dan fitrahnya kita orang baik. Dalam ayat yang lain, qalu bala syahidna
Sayyidina, ketika kita masih di janin, Allah bertanya kepada kita, bagaimana hambaku? Apakah kau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Syahidna, iya, kami menyaksikan kami adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan kami. Ketika kita masih dalam perut, begitu lahir ke dunia bersih. Tapi siapa yang menodai kehidupan kita lah, yang membuat kita ternoda sehingga hati ini menjadi Keras. kotor, gelap, dan pada akhirnya hitam kelam. Sehingga inilah nanti kita nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka makhluk ini Bunda harusnya sudah bukan sesuatu yang asing. Muslim kok sholat, mukmin kok sholat, wajar. Jangan aneh. Orang sering berangkat ke masjid 5 kali, bahkan 10 kali, tidak masalah, mukmin kok. Justru sekarang analogi kita, pikiran kita dibalik-balik, sesuatu yang buruk sekarang menjadi dinormalisasi, seakan-akan tidak buruk. Bunda yang sekarang usia 40, 50, 60 ayah, dulu zaman kita kecil, saya SD, itu orang berjilbab belum banyak, betul? Tahun 96, 99 atau 2000. Orang berjilbab belum banyak kan Bunda? Belum. Tapi ketika itu orang pakai rok rata-rata di bawah lutut, ya enggak? Sekarang banyak enggak perempuan yang keluar pakai celana di bawah paha? Banyak. Kok kayak gitu? Itu boleh nggak menurut kita nih di syariat Islam? Ya. Tidak boleh. Tapi kok banyak? Melanggar. Ayo. Melanggar. Ustaz Meki sih seneng. Melanggar. Aduh, maksiat Ustaz. Tapi di depan mata Sayang. Ustaz. Sayang. Bunda, kita harus hati-hati. Usikum wa ya nafsi yang lagi punya anak-anak perempuan. Kita lagi digiring untuk pembenaran sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak tepat sesuai syariat digeser, dipublikasikan, seakan-akan itu menjadi fashion, seakan-akan itu menjadi hal yang lumrah. Dampak medsos, masya Allah. Dulu kita asing dengan satu hal yang buruk, sekarang nyata ada di depan mata. Dulu kita melihat orang pakai celana pendek, pakai tank top, itu yang ada di pikiran kita ini orang nakal, ya nggak Bunda? Ya. Sekarang nggak bisa bedain mana yang baik mana yang nakal, bajunya sama aja. Nah, ini kita lagi digiring opini kita untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Maka harus hati-hati. Ini kembali lagi nanti harus bertanya kepada sal dhamirah, tanya kepada lubuk hatimu. Maka agar sensornya nanti berbunyi, hati harus bersih Bunda. Bagaimana biar hatinya bersih? Tidak ada jawaban kecuali dengan Al-Quran. Rasulullah berpesan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Quran, maka ia seperti rumah yang roboh, yang ambruk tak berpenghuni. Maka bentengnya Al-Quran. Agar hati kita ini punya sensor yang kuat, Al-Qurannya harus dikuatin. Masalahnya kalau nanti nggak kuat, kita nggak punya benteng. Kalau benteng kita tidak kuat, siapa yang masuk? Bisikan setan. Syukur-syukur setannya setan yang baik. Meskipun setan gak ada yang baik-baik banget sih, cuma bisik-bisikin doang. Iya, bisikin doang. Doangnya tuh kemana? Pada akhirnya tidak memungkinkan ada jin yang masuk, membuat hati kita gelisah, timbul iri, dengki, gampang banget termakan oleh isu-isu yang negatif. Tetangga beli mobil, kita masuk ICU, tensi naik. Tetangga motornya baru, demam.
Ini kan yang bermasalah apanya? Hatinya anak tetangga menikah, kita punya anak perempuan gak nikah-nikah, malah gak mau keluar, takut, nervous dan lain sebagainya. Ini efek ketika hati jauh dari Al-Quran. Maka usikum wa ya nafsi, apakah ayat muda? Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bedah ini. Hati kita harus kuat biar tidak terkontaminasi, agar alarm ini bisa hidup. Kalau sudah terlanjur hati kita ini mungkin penuh banyak dosa, ayo kita bersihkan bareng-bareng. Murojaah Al-Quran lagi, dibersihkan, nanti dibantu. Ustaz Rosid hanya mediator, beliau nanti akan membantu kita semuanya. Bagaimana cara meruqyah mandiri, membersihkan hati-hati kita yang mungkin kita tidak tahu kalau itu dosa, tapi Allah nggak tahu. Allahumma ighfir lana dzunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allah itu kita minta doa sama Allah, ampuni dosa kami yang telah dulu, yang lalu, yang dulu banget, yang sekarang, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang Engkau maha tahu kalau itu dosa, tapi aku gak ngerti kalau itu dosa ya Allah. Kita akan minta ampun seperti itu, Bunda. Ayah-ayah sekalian, kita minta ampun akan dosa-dosa kita, karena dosa ini sudah terlalu numpuk, harus dibantu. Nanti mudah-mudahan kita bisa dibantu meruqyah diri kita dulu. Kita bersihkan hati kita dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Biar Ramadan ini nanti tetangga kulkasnya baru, syukur alhamdulillah. SMS senang melihat orang lain senang. Jangan SMS sedih melihat orang lain senang. Harus senang melihat orang lain senang. Kenapa? Karena ketika kita senang dengan apa yang orang lain dapatkan, kita sedang antri dalam nikmat yang sama, insya Allah. Baik, ini muqaddimah, sudah jam 10 kurang 15. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi yang sudah kita tunggu-tunggu. Insya Allah sekarang tetap berjalan. Bunda, per bulan ini kita kedatangan orang-orang baik. Ada jamaah-jamaah yang mensupport kegiatan di surau. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Mudah-mudahan mau hadir di mengikuti kajian, nambah saudara baru, S3 saudara sampai surga. Ayah-ayah jangan sungkan mampir ke sini, duduk aja. Nanti sapa kami ada di sini. Kami juga insya Allah menyiapkan nanti dalam puasa ini kepingin menghadirkan menu-menu terbaik, biar kita nanti saling erat. Kan enak nih ngobrol buka puasa, ada kolak, ada kurma, ada makanan yang nikmat. Insya Allah kita semakin menambahkan erat hubungan keluarga kita. Maka tolong dibantu, disupport untuk kegiatan Ramadan di Surau Jalan, dan terus bersinergi dalam dakwah ini, karena ini tugas kita bersama. Kita tidak dituntut untuk mengajak orang itu sampai mendapatkan hidayah. Tugas kita itu mengajak terus dalam kebaikan. Tugas kita istiqomah dalam dakwah, jangan pernah keluar. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan bunda-bunda? Siapa lagi kalau bukan ayah-ayah yang mensupport kegiatan dakwah ini? Dakwah ini harus kita jalankan dengan bergandengan tangan, tidak bisa sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya mari kita simak Ustaz Rosid Al-Khudri, insyaallah akan banyak memberikan ilmu kepada kita seputar ruqyah, dan kita doakan mudah-mudahan yang hadir semuanya pada hari ini Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan untuk menerima ilmu, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, istiqomah sampai jannah insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.